Kita mulai lagi ya. Jadi hari ini kita menyambung materi tentang jaringan ya, jaringan hewan. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang satu tipe jaringan pada hewan, yaitu jaringan epitel ya. Ada epitel yang selapis, ada epitel yang berlapis. Itu menurut lapisannya. Nah, tapi kalau menurut bentuknya, ada epitel yang bentuknya kubus, ada epitel yang bentuknya silindris, ada epitel yang bentuknya pipih, dan ada epitel yang bentuknya tidak beraturan atau tidak berbentuk. Itu adalah epitel transisional ya, bentuknya berubah-ubah. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf ya. Nah, ini hanya flashback ke minggu lalu. Ada jaringan epitel. Nah, ini berdasarkan jumlah lapisan sel yang menyusunnya, ada yang selapis, ada yang berlapis. Ini berdasarkan bentuknya, ada yang silindris, ada yang pipih, ada yang kubus. Nah, ini pipih lapis, kubus lapis, berlapis semu, berlapis, kubus berlapis, silindris berlapis, dan ini transisional atau yang bentuknya berubah-ubah. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan selanjutnya, yaitu jaringan ikat atau connecting tissue. Ya. Nah, jadi jaringan ikat ini adalah jaringan yang ditemukan pada semua organ tubuh. Jaringan ikat ini terdiri dari dua komponen, yaitu sel, ya, sel jaringan ikat dan matriks ekstraseluler. Ya, jadi jaringan ikat itu ciri khasnya ada dua komponen ini. Ya, ada sel jaringan ikat, yang kedua ada matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler di sini biasanya bisa serat atau serabut atau bisa juga substansi dasar ya. Ya, sesuai namanya jaringan ikat ya, fungsi jaringan ikat yang pertama adalah mengikat satu organ dengan organ lain. Mengikat ya. Yang kedua menopang organ tubuh ya. Yang ketiga memberi perlindungan organ tubuh. Mungkin kalian agak apa ya, mungkin dengan jaringan ikat ini agak apa namanya asing. Tapi kalau kalian tahu tulang, nah darah, tulang darah itu merupakan contoh dari jaringan ikat ya. Tulang, darah. Oke. Ini fungsi-fungsi dari jaringan ikat ya, mengikat satu organ dengan organ lain, menopang organ tubuh dan memberi perlindungan organ tubuh. Oke. Nah, yang pertama ya, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis jaringan ikat ya. Jadi berdasarkan jenis serat dan sel penyusunnya, jaringan ikat itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah tulang atau osteon ya. Tulang ini tulang keras berarti ya. Jadi kan tulang itu ada dua jenis ya, ada tulang keras, ada tulang sejati. Oh, PPT-nya nggak jalan ya? Kok nggak bisa jalan? Oke, coba. Udah hidup PPT-nya? Coba PPT-nya udah sesuai tidak jaringan ikat? Belum, Sir. Belum, Sir. Kenapa PPT-ku nggak jalan? Ini udah? Oke, tadi dia jaringan ikat ya. Ya. Oke, yang pertama jadi jaringan ikat yang pertama. Ini slide-nya udah pas, jaringan ikatnya tulang. Nampak kalian tulang di sini? Nampak, Sir.
Oke, berarti udah bagus ya PowerPoint-nya ya. Ya, jadi jenis jaringan ikat yang pertama itu ada tulang ya. Jadi kan jaringan ikat itu tersusun atas sel jaringan ikat dan matriks ekstra seluler ya. Nah, jadi pertama tulang atau osteon. Di sini adalah tulang keras ya, bukan tulang rawan. Ya, tulang rawan nanti kita bahas selanjutnya. Ya, jadi tulang keras itu disusun oleh sel tulang ya, sel osteosit dan matriks. Matriks pada tulang keras itu merupakan endapan kalsium. Ya, endapan kalsium. Jadi di tulang itu ada kalsiumnya. Oke. Selanjutnya disusun oleh serat kolagen. Serat kolagen ini juga terdapat pada jaringan tulang rawan ya. Oke, jadi contohnya itu tulang, fungsinya untuk melindungi organ tubuh dan memberi bentuk pada tubuh. Oke. Nah, yang kedua jaringan ikat tulang rawan ya atau kartilago. Nah, kalau tulang rawan itu disusun oleh sel-sel kondrosit ya. Kalau tadi sel tulang keras osteosit, kalau tulang rawan kondrosit disusun oleh serat-serat kolagen dan matriksnya itu keruh, elastis. Kalau di tulang keras matriksnya banyak kalsium, kalau di tulang rawan matriksnya sedikit kalsiumnya atau bahkan tidak ada kalsium ya. Oke, fungsinya pertama tulang rawan itu untuk menyusun kerangka bayi yang baru lahir ya. Atau terdapat pada organ-organ tertentu kayak daun telinga, hidung, atau tulang rusuk ya. Itu semuanya tersusun atas tulang rawan. Oke. Selanjutnya ada jaringan ikat padat ya. Jaringan ikat padat nomor 3 harusnya. Nomor 3, jaringan ikat padat ya. Tadi yang pertama tulang, yang kedua ada tulang rawan, yang ketiga ada jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini tersusun atas sel-sel yang namanya fibroblast. Komponen utamanya itu berupa serat-serat kolagen yang tersusun padat dan teratur sesuai namanya jaringan ikat padat. Nah, contoh jaringan ikat padat itu adalah tendon dan ligamen. Tendon itu apa? Tendon itu adalah penghubung antara otot dengan tulang, ya. Otot dengan tulang. Kalau kalian pernah lihat otot sapi, antara otot daging sapi, otot sama daging sama ya. Daging sapi, daging yang melekat di tulang itu nggak langsung dagingnya, tapi ada sejenis otot ya, warnanya putih. Itulah yang namanya tendon. Ya, warna putih melekat di tulang. Dia yang melekatkan otot dengan tulang ya. Jadi bukan langsung otot itu melekat di tulang langsung enggak, tapi dia dihubungkan oleh yang namanya tendon ya. Tendon. Oke, yang kedua contohnya jaringan ikat padat ada ligamen. Nah, ligamen ini menghubungkan tulang dengan tulang ya. Jadi kalau tendon tadi menghubungkan otot dengan tulang, kalau ligamen menghubungkan tulang dengan tulang ya. Ya, jadi tendon dan ligamen ini merupakan contoh dari jaringan ikat padat. Selanjutnya jaringan ikat longgar ya. Jadi kalau ada padatnya pasti ada longgarnya. Jaringan ikat longgar itu ciri-cirinya susunan seratnya yang longgar atau tidak rapat. Nah, terus serat penyusunnya adalah kolagen. Sama kayak siapa tadi, jaringan ikat padat. Komponen sel penyusun serat adalah sel fibroblast. Nah, fungsi jaringan ikat longgar ini menyokong, mengelilingi, menghubungkan elemen dan jaringan organ lain. Ya, jaringan organ lain, menyokong, mengelilingi dan menghubungkan elemen dari jaringan organ lain. Nah, selanjutnya yang kelima, darah. Ya, jadi darah ini juga termasuk jaringan ikat ya. Ya, jadi darah disusun oleh matriks berupa cairan darah. Ya, matriksnya berarti matriksnya merupakan cairan darah atau plasma darah dan sel darah. Jadi kan ciri dari jaringan ikat tadi apa? Dia punya sel jaringan ikat dan matriks ya. Jadi ada dua komponen itu, matriks dan sel jaringan ikat. Nah, kalau darah dia punya matriks berupa cairan darah, plasma darah dan sel darah ya. Nah, plasma darah itu bagian darah yang cair ya. Kalau sel darah itu bagian darah yang padat. Ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Nah, itu kita bahas nanti. Lebih lengkapnya di sistem peredaran darah.
Nah, jadi fungsi dari darah ini mentransportasikan zat-zat dari dan ke seluruh tubuh. Dari jantung ke paru-paru, ke seluruh tubuh, itu fungsi dari darah. Mengangkut oksigen dan makanan. Nah, ya selanjutnya ada jaringan lemak ya, jaringan lemak. Jaringan lemak ini letaknya ada di bawah kulit ya. Jadi jaringan lemak ini fungsinya sesuai namanya untuk menyimpan cadangan makanan berupa lemak ya. Jadi jaringan ikat yang menyimpan lemak. Ini contohnya melindungi beberapa organ. Jadi lemak ini fungsinya sebagai bantalan supaya beberapa organ itu memiliki perlindungan tambahan. Oke, menyimpan cadangan makanan dan mengatur suhu tubuh. Oke, itu dari jaringan ikat. Nah, sekarang kita ke jaringan otot. Ya, jaringan otot itu fungsinya sebagai alat gerak aktif ya, alat gerak aktif. Jadi ada dua alat gerak, ada alat gerak pasif, ada alat gerak aktif. Ya, jadi yang aktif itu otot, yang pasif itu tulang. Oke. Nah, berdasarkan bentuk sel penyusunnya, jaringan otot dibedakan menjadi 3 jenis ya. Yang pertama jaringan otot polos, yang ini. Ini contohnya terdapat pada usus, pada lambung, sistem organ-organ di sistem pencernaan. Yang kedua ada otot lurik atau otot rangka. Ya, sesuai namanya otot lurik atau otot rangka ini letaknya di tulang di otot-otot yang melekat pada tulang atau alat gerak ya. Makanya namanya otot rangka. Yang ketiga ada otot jantung. Nah, kalau otot jantung ini hanya terdapat pada jantung, ya, tidak terdapat pada organ lain, hanya pada jantung. Nah, mari kita bahas satu-satu secara garis besarnya aja, karena nanti pembahasan lengkapnya untuk masing-masing otot ini ada di bab tersendiri ya. Setelah ini ada bab sistem gerak, kita akan bahas tentang otot polos lebih lengkap. Yang pertama, otot polos itu bekerja secara involunter atau secara di luar kesadaran ya. Di luar kesadaran ini maksudnya tubuh tidak bisa mengatur kontraksi dari otot polos, dia bekerja sendiri tanpa kita sadari, tanpa kita bisa kendalikan gitu. Ya. Contoh terus dia menyusun organ-organ yang berongga. Berongga di sini misalkan lambung, kan ada rongganya, usus, ini trakea dan esofagus ya. Nah, terus gerak yang dihasilkan dinamakan gerak peristaltik. Ini contohnya pada esofagus dan gerakan di saluran pencernaan. Nah, bentuk selnya seperti cakram dengan inti di tengah. Satu sel memiliki satu inti sel. Nah, ini contoh dari otot polos. Ini gambar yang diambil dari mikroskopnya. Jadi setiap sel itu ada intinya satu dan intinya itu ada di tengah sel. Ya. Intinya itu ada di tengah sel. Yang kedua itu ada otot lurik ya, otot lurik atau otot rangka. Nah, kalau tadi otot polos itu kerjanya involunter atau di luar kesadaran, kalau otot lurik itu kerjanya volunter atau di dalam kesadaran atau bisa kita kontrol ya. Contoh kalau kita menggerakkan tangan kan bisa kita kontrol, tapi kalau kita menggerakkan pergerakan usus bisa? Nggak bisa. Itu dia maksudnya otot lurik itu bekerja secara volunter atau secara sadar. Terus dia menempel pada rangka tubuh. Nah, bentuk selnya sendiri, bentuk selnya memanjang berlurik-lurik atau kayak gelendong ini. Nah, kalau tadi otot polos inti selnya satu dan di tengah, kalau otot lurik inti selnya banyak dan letaknya di tepi sel, bukan di tengah, di tepi, ya. Jadi ini serat ototnya, ini inti selnya di tepi sel, ya. Oke, nah selanjutnya itu ada otot jantung. Nah, otot jantung ini hanya ditemukan pada jantung. Nah, cara kerjanya itu involunter, sama seperti otot polos, tapi bentuk otot jantung ini mirip dengan otot lurik, ya. Jadi cara kerjanya mirip dengan otot polos, bentuknya mirip dengan otot lurik, ya. Oke, sel-sel berbentuk memanjang dengan lurik-lurik. Nah, kan tadi mirip otot lurik. Serabut selnya bercabang, nah bedanya di sini.
Kalau otot lurik dia serabutnya nggak bercabang. Tapi kalau di otot jantung dia serabutnya bercabang, ada percabangan. Oke. Nah, setiap sel memiliki satu inti sel dan inti sel terletak di tengah, mirip dengan otot polos ya. Oke. Nah, yang terakhir ada jaringan saraf ya, jaringan saraf. Jadi jaringan saraf ini fungsinya untuk menerima rangsang dari alat indera. Alat indera ada 5 ya. Ada penglihatan, pendengaran, peraba, perasa. Ya, jadi menerima rangsang dari alat indera itu merupakan fungsi dari jaringan saraf. Nah, yang kedua fungsinya adalah memproses rangsang yang diterima. Ya. Dan yang ketiga adalah merespon rangsang. Nah, komponen jaringan saraf yang pertama itu adalah neuron atau sel saraf, ya, neuron sel saraf. Terus ada sel glia. Sel glia ini fungsinya melindungi dan mendukung sel saraf untuk menjalankan fungsinya. Nah, untuk struktur sel saraf sendiri, nah di sini ada yang ini adalah bentuk dari sel saraf ya. Jadi sel saraf itu bentuknya beda sendiri dengan sel-sel lain. Kalau sel-sel lain itu bentuknya bulat atau tidak beraturan. Nah, sel saraf ini bentuknya kayak gini ya. Nah, ini yang namanya badan sel. Yang warna kuning ini adalah badan sel. Nah, di badan sel terdapat organel-organel kayak inti sel, mitokondria, badan Golgi, semuanya ada di situ, ya. Nah, setelah itu badan sel ini punya percabangan. Ada 2 jenis percabangannya, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau yang panjang itu namanya dendrit. Kalau yang kalau yang pendek namanya dendrit. Kalau yang pendek ini pendek nih ya, serabut yang pendeknya. Serabut yang pendek ini namanya dendrit. Serabut yang panjang ini namanya akson. Ya. Nah, akson yang panjang ini diselubungi oleh lapisan lemak yang namanya selubung mielin. Ini selubung mielin. Selubung mielin ini dihasilkan oleh sel Schwann. Jadi sel Schwann ini adalah sel yang menghasilkan selubung mielin, memproduksi selubung mielin. Nah, di bagian akson itu ada bagian-bagian yang nggak punya selubung mielin. Jadi dia kayak berbuku-buku. Jadi ada mielin, tidak, mielin, tidak, mielin, tidak. Nah, yang nggak punya mielin ini namanya nodus Ranvier, ya. Nodus Ranvier. Ya, setelah itu di ujungnya ini ada yang namanya sinapsis. Sinapsis adalah perhubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain. Oke. Sel saraf kita akan belajar lebih lanjut di sistem saraf tentu saja. Otot kita akan belajar lebih lanjut di sistem gerak. Jaringan ikat seperti darah nanti ada di sistem peredaran darah. Oke. Oke ya, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Kita sambung lagi di hari esok. Besok hari Jumat dengan materi yang baru, bab yang baru, sistem gerak. Nah, untuk hari ini kalian bisa mengerjakan UH yang sudah dibagikan di psikologi masing-masing. Kerjakan dengan baik karena nilainya akan diambil. Oke, terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang mau bertanya, siapa ini? Sorry. Syakila Kurnia, silakan Syakila. Sir, Ya. itu kan ligamen, Sir, menghubungkan antara otot tulang dan tulang. Jadi itu Ya. termasuk sendi juga, Sir. Oke, nah sendi itu beda ya dengan ligamen ya. Sebentar. Kita lihat dulu yang tadi. Ikat. Oke, jaringan ikat padat ya. Jadi jaringan tadi ada ligamen penghubung tulang dengan tulang ya. Kalau sendi itu artikulasi beda dengan ligamen. Misalkan di sini tulang, ini misalkan tulangnya ya. Oke, ini tulang. Nah, tulang dengan tulang. Jadi kalau sendi itu dia tulang rawan ya. Tulang rawan yang ada di ujung tulang. Nah, di samping-sampingnya itu ada yang
menghubungkan tulang-tulang tadi, tulang keras tadi. Itulah yang namanya ligamen, ya. Beda. Kalau persendian itu beda dengan ligamen, ya. Kalau ligamen itu jaringan ikat, kalau persendian itu ujung dari tulang yang merupakan tulang rawan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi tentang apa? Tentang jaringan ikat, saya kira. Enggak, Sir. Oke. Untuk sendi nanti kita bahas lebih lengkap di apa ya, sistem gerak ya besok ya. Iya, Sir. Oke. Itu saja. Berarti sudah ya. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.